Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lela Alia dengan NPM 19210018, yaitu dari mahasiswa dari STAI Al-Musadadiyah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Untuk itu, simak ya video ini. Oke teman-teman, pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari model pembelajaran PAI itu apa ya. Jadi, model pada hakikatnya merupakan visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dan pelaksanaan kegiatan. Nah, model pembelajaran ini juga merupakan suatu rencana pengajaran yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Nah, model-model pembelajaran berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, keberhasilan pengembangan ditentukan oleh banyak faktor, yaitu diantaranya adalah faktor pendidik. Keberhasilan dan kebutuhan peserta didik juga ini diperhatikan dengan jelas ya, karena faktor sebagai pendidik juga memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran yang berkaitan erat dengan kemampuan memilih model pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik supaya model pembelajaran itu efektif diberikan kepada peserta didik. Nah, model pembelajaran PAI itu seperti apa ya? Apa model pembelajaran PAI itu? Bahwa model pembelajaran PAI atau model pembelajaran pendidikan agama Islam itu adalah model pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jika dalam pengembangan dan inovasi model pembelajaran, yaitu menggunakan model-model yang ada atau dengan memadukan atau mengembangkan suatu model sendiri. Jadi, dalam pengembangan dan inovasi model pembelajaran ini, model yang sudah ada itu dikembangkan dan diinovasi lagi. Nah, penggunaan suatu model tidak bersifat panacea atau serba cocok untuk segala kondisi pembelajaran. Yang kedua, saya akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran. Nah, yang pertama, karakteristik model pembelajaran PAI itu yaitu model pembelajaran PAI harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, model pembelajaran PAI mempunyai tujuan untuk menjadi insan kamil dengan melalui langkah-langkah yang telah disesuaikan dengan PAI. Kemudian, mencakup orientasi pemikiran apa dan bagaimana siswa belajar. Model pembelajaran PAI disesuaikan juga dengan karakter peserta didik, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Dan model pembelajaran juga harus disesuaikan dengan keadaan sekitar. Kemudian prosedur pengembangan hubungan relasi dalam pembelajaran PAI ini juga harus diperhatikan. Kemudian model pembelajaran PAI untuk memikirkan kebijakan sosial. Model pembelajaran ini didasarkan kepada suatu konsepsi masyarakat yang memiliki pandangan dan nilai sosial berbeda dalam melegitimasi konflik. Itu karakteristiknya. Ada tujuan pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI, yaitu bertujuan untuk membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir,
dan cara mengekspresikan diri mereka sendiri, juga mengajari cara mereka belajar untuk menselaraskan situasi dan kondisi yang terjadi, agar terciptanya keseimbangan antara proses belajar yang efektif dengan keadaan lingkungan yang terjadi, dan juga menjadikan pembelajaran ini semakin terkonsep dengan baik dengan mempertimbangkan keadaan zaman yang terus berkembang. Itu tujuannya. Dan juga agar memanfaatkan teknologi yang lebih akurat dan sesuai dengan yang telah diharapkan, meningkatkan proses belajar yang menyenangkan dengan menggunakan TIK. Strategi pengembangan dan inovasi pembelajaran bagaimana ya? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui strategi itu apa. Strategi itu adalah suatu upaya dan usaha dalam mewujudkan suatu harapan dan tujuan. Nah, strategi yang dimaksud di sini adalah strategi umum. Pengertian strategi yang dimaksud adalah sebagai cara bagaimana guru dalam menyajikan isi pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, strategi pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI itu adalah menyesuaikan situasi dan kondisi yang sesuai dan searas dengan cepat. Kemudian menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindak lanjutan model pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adanya keterlibatan berbagai pihak untuk menunjang adanya pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI yang disesuaikan dengan supaya pembelajaran itu sesuai dan efektif. Langkah-langkah pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu tahap studi pendahuluan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan studi kasus pustaka yang melandasi produk pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan berbagai kegiatan dan prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian dan pengembangan produk pembelajaran. Kegiatannya yaitu merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan mengembangkan suatu produk. Tahap perencanaan draft, awal produk pembelajaran yang siap diuji cobakan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang diperlukan. Sedangkan menurut Bob dan Cole dapat disederhanakan dengan 4 langkah utama yaitu yang pertama tahap studi pendahuluan, yaitu kegiatan studi literatur dan studi lapangan. Yang kedua tahap pengembangan atau mengandung kegiatan penentuan tujuan, menentukan kualifikasi pihak terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga tahap uji lapangan ini yang maksudnya itu uji coba, baik uji coba terbatas atau lebih luas. Nah, yang keempat itu tahap diseminasi. Nah, kegiatan sosialisasi dan distribusi, maksudnya kayak gitu ya. Yang terakhir yaitu ada contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan berbagai teknologi atau teknologi based. Nah, era masyarakat baru ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati kehidupan sepenuhnya. Konsep masyarakat Society 5.0 ini merupakan upaya untuk menyelesaikan persoalan manusia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Contohnya dalam pengembangan model pembelajaran itu ada model
tentang discovery learning, kemudian project based learning, kemudian problem based learning. Nah, 3 komponen ini contoh pengembangan ini, yang 3 itu merupakan contoh dari pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI dalam era Society 5.0. Nah, upaya peningkatan prestasi belajar siswa ini senantiasa terus dilakukan oleh lembaga pendidikan, terlebih dengan adanya pemanfaatan peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas belajar yang efektif melalui model pembelajaran berbasis teknologi informasi atau electronic learning, yaitu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai medianya. Jadi proses belajarnya tidak hanya pada guru, namun dengan mengaktifkan siswa. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus dapat memanfaatkan teknologi informasi. Nah, dengan demikian diharapkan pembelajaran ini bisa menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar pada siswa seluruhnya. Alhamdulillah, penjelasan tentang pengembangan dan inovasi model pembelajaran ini selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.